Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji dan syukur kepadamu kami sampaikan bahwa kami ada saat ini karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Berkatilah kami Tuhan di dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Materi kali ini adalah bab yang ke-11, hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Di sini ada bahan Alkitab yang dibaca dan dipahami, yaitu 1 Petrus 3, 10-12, demikian juga Mazmur 119 ayat 9. Diharapkan dibaca, dipahami supaya memperdalam akan pemahaman dalam materi ini. Hal ini sebelum kita melanjutkan pembahasan materi ini, di sini ada kompetensi dasar yang perlu dipahami oleh peserta supaya nantinya ada tujuan pembelajaran setelah mengikuti materi ini. Yang pertama adalah menerima berbagai bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat masa kini. Turut bertanggung jawab terhadap bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat masa kini. Mengkritisi bentuk-bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat pada masa kini. Membuat karya tentang pelayanan gereja di tengah masa ini. Inilah perlu dipahami sebagai dasar untuk nantinya setelah mempelajari akan materi ini tentu dibawa suatu pengertian dan tujuan pencapaian pembelajaran ini. Kita masuk kepada pendahuluan. Memaknai arti hidup termasuk bagian remaja. Memaknai hidupnya sangatlah berarti untuk kita semua agar lebih mensyukuri berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu makna adalah pemahaman tertentu yang kita ciptakan terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Sedangkan arti kehidupan adalah hal cara yang berhubungan dengan hidup, sehingga pemaknaan atas kehidupan menyangkut pemahaman yang kita ciptakan sendiri atas hidup. Berarti pemahaman terhadap kehidupan hanya bisa dilakukan secara baik dan benar apabila dalam proses pemaknaan tidak dilakukan secara parsial atau secara berhubungan. Jadi itu pendahuluan dalam pembelajaran ini. Maka banyak cara tersedia untuk mencapai hidup yang lebih bermakna. Tentu saja makna itu tidak diciptakan oleh kehidupan atau lingkungan. Justru kitalah yang diberi hak untuk menciptakan makna atas kehidupan. Jadi di sini adalah manusianya yang berupaya, ya. Jadi bukan lingkungan itu, tetapi kita sebagai ciptaan Tuhan diberikan hak untuk menciptakan akan hal tersebut. Maka kehidupan kita akan lebih bermakna apabila kita sanggup berpedoman pada dasar hidup yang positif dan mencerahkan. Memaknai tugas seperti tugas-tugas di sekolah perlu dianggap sebagai tantangan yang lebih positif ketimbang memaknai sebagai tekanan. Maka dalam lingkungan sekolah, memakai kegagalan bukan semata-mata sebagai kehancuran, tetapi lebih sebagai gerbang kesuksesan yang tertunda. Jadi mari terus-menerus mengikuti pembelajaran, mengikuti penugasan, sehingga dengan hal itu Anda melakukan kehidupan ini dengan positif. Maka kita masuk kepada poin penting bagian B, yaitu pentingnya makna hidup bagi manusia. Hal ini kita belajar daripada salah satu tokoh dari Australia, yaitu Viktor Frankl, di mana beliau akan memberikan suatu ilmu bagaimana kita menghadapi kehidupan yang sangat tertekan. Ya. Jadi nanti bisa dipelajari bagaimana sebenarnya histori kehidupan tokoh ini. Tapi ada yang kita pelajari bagaimana menghadapi hidup ini dengan berdasarkan penemuan beliau. Maka tokoh ini memberikan konsep logoterapi untuk mengatasi kehidupan yang kita jalani, yaitu 3 ajas yang tercakup konsep logoterapi mengenai eksistensi manusia dan makna hidup sebagai berikut. Yang bagian A adalah dalam setiap keadaan termasuk dalam penderitaan sekalipun,
kehidupan ini selalu mempunyai makna. Jadi segala sesuatu yang kita alami adalah mempunyai arti dan makna. Bagian B, kehendak untuk hidup bermakna merupakan motivasi utama setiap orang, yaitu supaya kita lebih leluasa pemahamannya menghadapi hidup ini. Nah, bagian C adalah dalam batas-batas tertentu manusia memiliki kebebasan dan bertanggung jawab pribadi untuk memilih. Jadi ini sebuah konsep logoterapi supaya kita tidak stres, tidak depresi. Maka mari para peserta memahami akan konsep ini sehingga Anda bisa menjadi suatu pemenang di dalam menghadapi kehidupan. Maka kita masuk kepada poin C, hidup bermakna dalam perspektif mengasihi sesama. Hal ini memakai hidup yang bermakna. Maka sebagai remaja Kristen perlu memahami arti hidup dalam kekristenan. Hal yang paling penting sebagai identitas orang Kristen, pemimpin dan pengoreksian hidup kita tentu tidak lepas daripada firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Maka ada bandingan, kita boleh bandingkan dalam Mazmur 119 ayat 105, ditekankan di sini bahwa firman Tuhan adalah pelita kaki kita, atau pelita kehidupan kita. Maka hidup manusia bukan sekedar makan dan minum, bersenang-senang, tetapi hidup manusia itu berdasarkan Mazmur 23 digambarkan di sini bahwa Daud bagaimana ia memperoleh keberanian di tengah-tengah menghadapi mara bahaya dan ketakutan. Maka firman Tuhan menjadi sumber kehidupan, dasar iman yang paling hakiki. Jadi tidak lain adalah firman Tuhan itu yang menguatkan kita. Hidup beriman berarti dalam kehidupan ini kita menyerahkan seluruh kehidupan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai orang Kristen, hidup yang bermakna dikaitkan dengan relasi yang baik antara manusia dengan Allah. Jadi ini pemahaman makna dalam perspektif mengasihi sesama. Jadi mari kita lebih banyak memahami ini lewat firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi sumber kehidupan, dasar iman yang paling hakiki. Hidup beriman berarti dalam kehidupan kita ini menyerah seluruh keberadaan hidup kita. Artinya kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Ya. Mari kita memahami hal ini supaya kita memiliki pemahaman yang benar. Maka kita harus ada hubungan yang intim kepada Tuhan. Maka kalau kita memiliki hubungan intim kepada Tuhan, maka kita pun sendirinya bisa berarti pada hidup orang lain atau bisa berrelasi dengan orang lain. Maka dengan ini menyatakan manusia dengan Allah antara lain diwujudkan terutama dalam ibadah yang dilakukan manusia. Maka untuk menjalin hubungan dengan Tuhan secara yang baik, maka ia mewujudkan ibadah yang baik. Maka Anda bisa mengoreksi kehidupan Anda sejauh mana Anda sudah melakukan hubungan yang baik dengan Tuhanmu sehingga mampu berhubungan dengan sesama dengan baik. Hubungan yang baik dengan Allah saja tidak cukup. Allah juga menghendaki agar kita membangun relasi yang baik dengan sesama. Nah, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga dituntut kepada sesama kita. Ini merupakan perwujudan prinsip hidup kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa kasih kepada Allah tidak mungkin dapat dilepaskan dari kasih kita kepada sesama. Hal ini terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Salah satu tindakan nyata dari mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Jadi kalau kita sanggup mengasihi Allah, maka bisa diwujudkan mengasihi sesama. Hidup bermakna tadi sudah disinggung dalam perspektif mengasihi sesama. Maka ini sebuah perintah, ya. Karena perintah maka kita lakukan. Perintah besar yang kedua yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Yesus bahkan mengajarkan kasihilah musuhmu. Nah, kenapa Tuhan mengajarkan demikian? Karena Tuhan juga melakukan itu.
Matius 5 ayat 44, tetapi perintah untuk mengasihi orang lain sebagaimana Ia telah mengasihi kawanan dombanya adalah bagian para murid. Dan bagi kita semua tantangan yang unik. Ya, bagi kita memang ini tidak unik, tetapi bagi orang lain unik. Tapi ini menjadi sebuah tantangan untuk kita bisa mengasihi sesama, bahkan musuh kita. Karena ini sebuah perintah dari Tuhan yang kita percayai. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan hal ini supaya kita bisa nyaman dalam hidup ini. Ya, kita mengasihi Tuhan lewat hubungan kita dan juga bisa diwujudkan mengasihi dengan sesama, tidak membedakan suku, agama, dan apapun, karena ini perintah. Maka di sini juga Yohanes mencatat bahwa seseorang tidak dapat berkata ia mengasihi Allah jika ia tidak mengasihi saudaranya. Aku pembohong. Jadi kalau kita bilang mengasihi Tuhan tapi kita membenci saudara kita, maka kita juga adalah pembohong. Itu dijelaskan oleh firman Tuhan. Jadi mari kita mengoreksi diri kita supaya kehidupan kita ini benar di hadapan Tuhan. Saling mengasihi berarti mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Saling mengasihi bermakna mengasihi sesama tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, bahkan setiap berkorban seperti yang dilakukan Tuhan Yesus bagi umat-umatnya atau bagi umatnya. Itulah kasih yang sempurna yang kita terima dari Sang Penebus dosa. Karena Tuhan mengajarkan, mari kita sebagai muridnya melakukan sesempurna mungkin, karena kita dicakapkan untuk hal ini. Karena kita dicakapkan untuk hal ini, kita minta tuntunan Roh Kudus supaya kita mampu mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita. Maka hal ini untuk kita melakukan hal itu dimulai dari keluarga. Hidup dalam keluarga kebahagiaan maka akan terpancar kemanapun kita berada, kemanapun kita bertempat tinggal. Jadi itu dimulai dari keluarga. Kalau keluarga hidup bahagia, saling menghargai, saling menghormati, saya percaya hal ini bisa diwujudkan ke semua tempat. Setiamu Tuhan, baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Ku amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia bersedia. Kasih setia-Mu Tuhan, baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Ku amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Ku amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran ini. Biarlah kiranya apa yang kami pelajari bermanfaat bagi kami dan untuk sesama kami. Terima kasih. Amin. Demikianlah untuk perjumpaan kita dalam materi ini, maka saya harapkan kita bisa berjumpa untuk pertemuan berikutnya. Dan mohon peserta bisa memberikan komentar di kolom yang sudah ada. Terima kasih dan God bless. Shalom.